Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik ya. Nah, hari ini hadir semua kan, Nak? Hadir ya, gak ada yang absen. Kemudian Ibu akan bertanya di sini, apakah kalian semuanya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Siap ya, Bu. Ya, siap ya, siap. Nah, sebelum itu Ibu akan bertanya. Tadi pagi siapa yang pergi sekolahnya tidak sarapan? Ada, Bu. Sudah sarapan semua kan? Sudah, Bu. Kenapa manusia harus sarapan atau makan? Karena merupakan kebutuhan. Oke, nah di sini kita akan berperjanjian. Kalau ingin mengungkapkan pendapat coba angkat tangannya, ya? Ya. Saya Bu, seperti itu ya? Ya, Bu. Karena merupakan kebutuhan. Bagaimana jika manusia tidak makan? Ayo, silakan. Akan terganggu langsung hidupnya, Bu. Maka langsung hidupnya akan terganggu. Nah, ini berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini. Kita akan membahas yang namanya kelangkaan dan kebutuhan, ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang ilmu ekonomi, ya. Ilmu ekonomi di sana membahas tentang ekonomi itu seperti apa, gitu ya. Kemudian di sana juga ada ya membahas tentang tokoh-tokoh yang membahas pengertian ilmu. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang kelangkaan dan kebutuhan. Di sini Ibu akan menyampaikan manfaat pelajaran pada pagi hari ini. Adapun manfaatnya untuk mempelajari tentang kelangkaan dan kebutuhan ini agar manusia itu bisa mengatur kebutuhannya supaya tidak terjadi ini kelangkaan. Oke? Sebelum kita masuk pembelajaran selanjutnya, Ibu akan berikan tes dulu sebanyak 2 soal. Oke, untuk pertanyaan pertama, silakan dijawab. Apa yang dimaksud dengan kelangkaan? Oke, selanjutnya masuk ke pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua, apa hubungan kelangkaan dengan kebutuhan? Apa hubungan kelangkaan dengan kebutuhan? Oke. Oke, selesai ya. Waktunya habis ya. Baik ya, untuk selanjutnya setelah kita melakukan pretest ya, itu sebagai untuk mengetahui pengetahuan awal kalian seperti apa. Kita lanjut ya. Nah, di sini ini adalah indikator pencapaian kompetensi yang harus kita kuasai pada pagi hari. Yang pertama adalah menjelaskan konsep kelangkaan dan kebutuhan. Kemudian selanjutnya setelah ada indikator pencapaian kompetensi, kita lanjut. Di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, dari segi pengetahuan, melalui kegiatan pembelajaran berbasis masalah atau PBL, peserta didik diharapkan mampu menganalisis kelangkaan dan kebutuhan dengan nilai mencapai KKM. Makanya di sini 10. Nah, di sini adalah langkah pembelajaran. Untuk yang poin ini tadi dulu semuanya sudah. Nah, setelah kita menampilkan media pembelajaran, mengkonfirmasi anggota kelompok, kemudian nanti Ibu
Ibu akan membagikan LKPD berupa permasalahan kelangkaan dan kebutuhan. Baik Nak, di sini Ibu akan mengkonfirmasi daftar anggota kelompok. Yang pertama, kelompok 1 ada Rina Rizal, Anissa Rahma, Widya. Kemudian kelompok 2 ada Willy Piansa, Dina Agustin, dan Christmas Lupa. Kemudian kelompok 3 ada Ihsan Dwi Ramadan, Siti Rahma, ada Febrianti. Kelompok 4 ada Emiliana, Nabila Aulia, dan Johannes Ivan Stefanus. Tapi sebelum kita masuk ke belajar kelompok, Ibu akan menunjukkan beberapa gambar, ya. Oke, silakan diperhatikan. Ini gambar apa ini? Nah, silakan. Orang mantri di bensin. Orang mengantri di pom bensin. Kenapa kira-kira dia ngantri ya? Karena kelangkaan. Karena kelangkaan. Oke, baik. Gambar selanjutnya. Ini gambar apa yang pertama? Nah, silakan. Orang makan. Orang makan. Kemudian yang kedua ini gambar Pakaian. kira-kira makan dan pakaian ini merupakan kebutuhan apa ini? Jasmani. Kebutuhan jasmani dan rohani. Yang lain coba? Yang lain? Silakan. Kebutuhan pokok. Kamu. Ini merupakan kebutuhan pokok. Kalau seandainya manusia tidak bisa memenuhi kedua kebutuhan ini, apa yang terjadi? Maka akan terganggu kelangsungan hidupnya. Oke, gambar selanjutnya ya. Gambar selanjutnya. Ini gambar apa? Angkat tangannya. Nah, silakan. Gambar rumah. Ini gambar rumah. Kemudian bagaimana bila manusia juga tidak bisa memenuhi kebutuhan itu? Akan terganggu. Oke, gambar selanjutnya ya. Gambar selanjutnya yang pertama, gambar apa ini? Yang pertama dulu. Silakan. Johannes. Gambar orang lagi berolahraga, Bu. Gambar orang lagi berolahraga. Kira-kira untuk memenuhi kebutuhan apa ini? Jasmani ya, supaya sehat. Kemudian gambar yang ini. Lagi dengerin musik, Bu. Lagi dengerin musik. Kalau orang mendengarkan musik kira-kira kebutuhan apa ini? Kebutuhan, Bu. Kebutuhan roh. Kemudian yang ini. Silakan. Jembatan. Gambar jembatan. Kira-kira jembatan ini merupakan kebutuhan apa? Kebutuhan kelompok. Kebutuhan kelompok. Betul ya, karena ini digunakan secara bersama. Oke, baik, selanjutnya ya. Kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu berdiskusi kelompok. Nah, tadi sudah dibacakan kan anggota kelompoknya. Silakan bergabung dengan anggota kelompoknya masing-masing. Silakan Nak. Bisa, sini aja.
bagi masing-masing anggota kelompok. Oke ya. Kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu ya. Ini dia. Pada Rian Afrizal, kemudian Anissa Rahma dan Widya dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan Nak. Silakan. Ya, dibacakan hasil diskusinya. Siapa yang perwakilannya untuk membacakan presentasi? Apa yang menyebabkan Berdiri Nak, berdiri. Silakan berdiri ya. Berdiri, disebutkan dulu namanya, dari kelompok berapa, kemudian disampaikan hasil diskusi. saya perwakilan dari kelompok 1. Lanjut. Saya Anissa Rahma, perwakilan dari kelompok 1. Apa yang menyebabkan BBM di Batam menjadi langka? Karena telah terjadi lonjakan konsumsi BBM di hari pertama masuk kerja dan di beberapa SPBU di Pulau Riau. Yang kedua, kebijakan apa saja yang dilakukan Pertamina untuk mengatasi kelangkaan BBM? Memastikan pasokan BBM jenis premium tadi di wilayah Kepulauan Riau saat ini dalam kondisi aman dan relatif lancar. Nomor 3, apa yang akan terjadi jika BBM mengalami kelangkaan dalam kurun waktu yang cukup lama? Coba sebentar. Yang lain benar Nak? Benar, Bu. Benar. Silakan lanjutkan. Jawabannya, kelangkaan BBM dalam jangka panjang akan mengakibatkan naiknya biaya distribusi. Yang nomor 4, apa hubungan kelangkaan BBM yang terjadi dengan pemenuhan kebutuhan manusia? Jawabannya, kebutuhan manusia akan suatu barang tidak terbatas, sedangkan alat pemenuh kebutuhan dan sumber daya alam yang sifatnya terbatas, akibatnya terjadi kelangkaan. Yang nomor 5, berikan contoh barang kebutuhan yang akan terdampak pemenuhannya jika BBM mengalami kelangkaan. Jawabannya, bahan bakar minyak tanah, kedelai, daging sapi, gas, air bersih, pupuk, batu bara, emas, dan perak. Nomor 6, berikan kesimpulan dari hasil kerja kelompok. Kesimpulannya, berbagai fenomena yang terjadi karena kelangkaan BBM di Indonesia saat ini seharusnya menjadi cerminan bagi pemerintah agar kedepannya lebih baik lagi dalam mengambil kebijakan. Kebijakan yang tidak merugikan kalangan bawah atau masyarakat tidak mampu. Hal ini perlu dan penting untuk dilakukan. Pemerintah harus memperlancar suplai dan distribusi agar persediaan BBM tidak terjadi kelangkaan. Oke, baik ya. Itu tadi presentasi dari kelompok 1. Silakan dari kelompok lain ada yang ingin memberikan tanggapan? Saya Bu. Nah, silakan. Dari kelompok Ihsan ya. Ihsan kelompok berapa Nak? Saya Ihsan dari kelompok 3. Dari hasil diskusi kami sepertinya terdapat perbedaan jawaban antara kelompok kami dengan kelompok 1 pada poin nomor 2. Kebijakan apa saja yang dilakukan Pertamina untuk mengatasi kelangkaan BBM adalah dengan melakukan langkah cepat dengan menambah pasokan BBM jenis premium sebanyak 90.000 liter dan Pertalite sebanyak 108.000 liter yang akan disalurkan ke SPBU di wilayah KP khususnya Batam. Oke, bagaimana yang lain? Sama tanggapannya? Sama yang 1. Nah, sama Ihsan ya. Kelompok 1 gimana tanggapannya? Oke, gimana tanggapannya? Ada yang ingin disampaikan atas saran dari temannya tadi? Ada? Sepertinya jawabannya pas ya? Pas yang mana? Yang sana ya? Nah, oke. Ya, bisa dikoreksi nanti ya Nak ya? Oke, baik. Kalau gitu berikan dulu tepuk tangan buat kelompok. Nah, selanjutnya kelompok 2 yaitu dengan anggota Willy Apriansyah, Willy Priyansyah
Iridiansa, Dini Agustin, dan Krismas Riva. Siapa yang ingin mempresentasikan? Nah, ayo silakan. Ya. Oke, seperti biasa. Sebutkan namanya dan dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan Iridiansa, Wisma Pupa, dan Yuni. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan BBM di Batam menjadi langka? Jawaban kami adalah setelah terjadinya lonjakan konsumsi BBM di hari pertama masuk kerja di beberapa SPBU di Kapri. Nomor 2, kebijakan apa saja yang dilakukan Pertamina untuk mengatasi kelangkaan BBM? Jawabannya adalah melakukan langkah cepat dengan menambah pasokan BBM jenis premium sebanyak 90.000 liter dan pertalite sebanyak 108 liter yang akan disalurkan ke SPBU di wilayah Kapri, khususnya di Batam. Nomor 3, apa yang akan terjadi jika BBM mengalami kelangkaan dalam kurun waktu yang cukup lama? Jawaban kami, terjadinya kesulitan dalam beraktivitas, contohnya seperti pergi ke sekolah, bekerja, dan terganggunya aktivitas transportasi. Nomor 4, apa hubungan kelangkaan BBM yang terjadi dengan pemenuhan kebutuhan manusia? Kami menjawab naiknya harga BBM yang semakin langka. Nomor 5, berikan contoh-contoh barang kebutuhan yang akan terdampak pemunahannya apabila BBM mengalami kelangkaan. Itu ada 10 yang kami jawab. Yang pertama ada beras, tabung gas, obat-obatan, rokok, ikan, minyak bumi, gula, batu bara, sayuran, dan buah-buahan. Nomor 6, berikan kesimpulan dari hasil kerja kelompok. Kesimpulan yang kami berikan adalah kita tidak boleh berlebihan dalam menggunakan BBM. Oke, sudah selesai. Baik. Dari presentasi kelompok 2 tadi, siapa yang ingin memberikan tanggapan? Ayo, siapa? Ada? Ada nak? Nggak ada? Jawabannya sudah pas? Sesuai? Oke, baik ya. Silakan berikan tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Lanjut ya. Kita ke kelompok 3. Ihsan Dwi Ramadan, Siti Larma, Nadia Febrianti. Silakan nak. Siapa perwakilannya? Saya Ihsan, perwakilan dari kelompok 3, akan membacakan hasil diskusi kami. Untuk pertanyaan pertama, apa yang menyebabkan BBM di Batam menjadi langka? Kami menjawab karena telah terjadi lonjakan konsumsi BBM di hari pertama masuk kerja. Yang kedua, kebijakan apa saja yang dilakukan Pertamina untuk mengatasi kelangkaan BBM dengan melakukan langkah cepat dengan menambah pasokan BBM jenis premium sebanyak 90.000 liter dan pertalite sebanyak 108.000 liter yang akan disalurkan ke SPBU di wilayah Kepri khususnya Batam. Yang ketiga, apa yang akan terjadi jika BBM mengalami kelangkaan dalam kurun waktu yang cukup lama? Kami menjawab kegiatan distribusi bahan-bahan pokok akan sangat terganggu. Bukan hanya itu, tapi juga dengan kegiatan masyarakat sehari-hari, seperti orang-orang yang berangkat kerja menggunakan kendaraan bermotor. Yang keempat, apa hubungan kelangkaan BBM yang terjadi dengan pemenuhan kebutuhan manusia? Kami menjawab apabila BBM terjadi kelangkaan, maka pemenuhan kebutuhan akan terganggu. Yang kelima, berikan contoh-contoh barang kebutuhan yang akan terdampak pemenuhannya apabila BBM mengalami kelangkaan. Ada sembako, sayuran, dan pakaian-pakaian yang dikirim melalui jasa ekspedisi. Dan yang terakhir, berikanlah kesimpulan dari hasil kerja kelompokmu. Kami menyimpulkan bahwa kelangkaan BBM sangat-sangat mengganggu kegiatan masyarakat, mengingat BBM adalah salah satu komoditas utama yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Oke, baik ya.
Sebelumnya, apakah ada tanggapan dari kelompok 3 yang sedang presentasi? Silakan, Nak. Ada yang memberikan tanggapan? Ada? Tidak ada? Tidak ya? Tidak punya sama ya? Sama semuanya. Gitu. Oke, berarti sepakat ya. Kemudian berikan tepuk tangan. Nah, lanjut kita beralih ke kelompok 4. Kelompok 4 dengan anggota Emiliana, Nabila Aulia, dan Johannes Ivan. Silakan perwakilannya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan, Nak. Saya Emiliana, perwakilan dari kelompok 4. Saya akan menampilkan hasil diskusi kami. 1. Apa penyebab BBM di Batam menjadi langka? Terjadinya lonjakan konsumsi BBM di hari pertama masuk kerja di beberapa SPBU di Kepri. Yang kedua, kebijakan apa saja yang dilakukan Pertamina untuk mengatasi kelangkaan BBM? Mengimbau masyarakat untuk membeli BBM sesuai kebutuhan. Yang kedua, Pertamina mengklaim telah melakukan langkah cepat dengan menambah pasokan BBM jenis premium sebanyak 90 liter dan pertalite sebanyak 108 liter di wilayah yang akan disalurkan ke SPBU di wilayah Kepri khususnya di Batam. Yang ketiga, apa yang akan terjadi jika BBM mengalami kelangkaan dalam kurun waktu yang cukup lama? Yang terjadi BBM akan mengalami kenaikan harga dan akan mengusahakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Yang keempat, apa hubungan kelangkaan BBM yang terjadi dengan memenuhi kebutuhan manusia? Tidak adanya bahan bakar dan mereka tidak bisa mendistribusikan kebutuhan pokok. Yang kelima, berikan contoh-contoh barang kebutuhan yang akan terdampak pemenuhannya apabila mengalami kelangkaannya, yaitu beras, gula, mie instan, obat-obatan, alat kesehatan, minyak goreng, gas, ikan laut, sayur-sayuran, buah-buahan. Yang terakhir, berikan kesimpulan dari hasil kerja kelompokmu. Di sini kesimpulan dari kelompok saya, kelangkaan BBM akan memengaruhi seluruh bahan kebutuhan pokok dalam mendistribusikan bahan tersebut. Terima kasih. Oke, baik. Ada yang ingin memberikan tanggapan dari kelompok lain atau jawabannya yang berbeda dengan kelompok 4? Ya, Bu. Ada? Ya, Bu. Tidak ada ya? Sama ya? Baik ya. Oke, tadi presentasi kelompok terakhir, berikan untuk tepuk tangan. Oke, terima kasih anak karena sudah melakukan diskusi dengan baik dan semangat, kemudian juga sudah dipresentasikan. Terakhir di sini Ibu akan meminta peserta didik untuk memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, silahkan siapa yang ingin memberikan kesimpulannya. Angkat tangannya. Ayo silakan. Siapa yang ingin memberikan kesimpulan? Ada? Ada? Ada yang ingin memberikan kesimpulan? Nah, silakan. Silakan Bu. Nah, tunggu ya Nak. Silakan berdiri dulu. Ya. Oke, baik. Lanjut. Kesimpulannya, kita tuh nggak boleh banget pakai BBM itu semungkinnya aja. Harus memikirkan orang lain. Orang lain juga butuh BBM-nya. Iya. Jadi kesimpulannya ini bagus sekali nih ya. Jadi sebenarnya seperti saran kayaknya sama kita semuanya. Penggunaannya jangan boros Bu, karena masih banyak kebutuhan yang akan dipenuhi ya. Apalagi kelangsungan hidup manusia masih banyak. Oke, siapa lagi Nak? Silakan. Angkat tangannya. Tidak ada. Oke. Oke berarti ya. Tidak ada kesimpulan yang lain ya. Baik, kalau gitu kita lihat dulu apakah materi yang sudah kita bahas tadi benar adanya ya. Nah, di sini kita cek Ibu ya. Yang pertama, pengertian kelangkaan. Kelangkaan atau kekurangan berlaku sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan jumlah produk yang tersedia. Itu ya. Itu adalah pengertian kelangkaan. Siapa tadi kira-kira dari tes yang menjawab benar?
Kalau perbedaan letak geografis itu berarti misalkan ada kondisi daerah yang tinggalnya di pegunungan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan di sana sangat sulit ya. Atau di daerah kepulauan yang sangat sulit dijangkau sehingga menyebabkan kelangkaan. Nah, yang kedua, perbedaan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang besar juga akan berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan. Kalau penduduknya bertambah cukup banyak, kemudian barang kebutuhan pokoknya sedikit untuk memenuhi, maka bisa terjadi kelangkaan. Selanjutnya enak ya. Nih, cara untuk mengatasi kelangkaan. Nah, di sini kita buat dulu slogannya ya. Mulai dari diri sendiri ya. Oke. Di sini Ibu ambil cara untuk mengatasi kelangkaan ini berdasarkan jurnal penelitian yang dilakukan oleh Gadi Juliana dan kawan-kawan. Jadi mereka itu pernah melakukan sebuah penelitian tentang kelangkaan air bersih dan mereka memberikan beberapa cara yang efektif untuk mengatasi kelangkaan. Yang pertama, mengubah bentuk benda untuk meningkatkan nilai kegunaannya. Misalnya kayak mana Bu? Misalnya dari tebu kita rubah kegunaannya menjadi gula, produksi menjadi gula. Otomatis gula bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Itu ya. Apalagi kira-kira selain tebu menjadi gula, apa lagi kira-kira? Dari kayu menjadi meja misalkan, atau kursi, atau lemari, yang barang-barang itu merupakan kebutuhan. Nah, kemudian yang kedua, mengkombinasikan kegunaan benda, misalnya coklat yang bercampur gula dan susu. Jadi tidak mentok susu coklat aja yang diproduksi, tetapi dikombinasi supaya bisa menghasilkan barang kebutuhan yang. Nah, yang ketiga, memperbaiki barang yang rusak, misalnya mengelem buku yang rusak jilitannya. Nah, jadi kalian mulai besok nih ya, diperbaiki cara memenuhi kebutuhannya. Kalau bukunya rusak-rusak sedikit, nak jangan langsung buang ya. Dijilid dulu, diperbaiki dulu ya, kemudian bisa digunakan kembali. Itu supaya sesuai dengan saran teman kita tadi, jangan terlalu boros menggunakan barang-barang kebutuhan pokok agar nanti anak cucu kita bisa juga menikmati kebutuhan yang sekarang kita nikmati. Nah, selanjutnya mendaur ulang barang bekas untuk dijadikan barang yang bernilai guna. Nah, ini pokoknya ini kalau barang-barang bekas itu berada di tangan orang-orang yang kreatif, maka akan menjadi hal yang misalkan kemarin kan tengok ada orang yang mendaur ulang sampah menjadi tas dan lain. Dan yang terakhir, mengadakan tebang pilih dalam pemanfaatan hutan dan jangan lupa diketik namanya, kemudian dimasukkan ke wasnya. Ya, jawab dengan teliti dan benar. Oke, baik ya. Nah, terima kasih Ibu ucapkan karena kalian hari ini sudah antusias untuk mengikuti pembelajaran. Di sini terakhir, Ibu akan membacakan kelompok yang mendapatkan nilai tertinggi dari hasil yang sudah kita buat tadi. Yang pertama dari hasil jawabannya, kemudian dari segi kekompakannya. Berikan dulu kelompok
tangan untuk kelompok 2 ya, atas nama Willy Priasa, Dina Hussein, dan Muhammad. Oke, untuk minggu depan Ibu akan memberikan tugas melalui Google Form ya. Silakan nanti dibuka link Google Form-nya, Ibu bagikan. Kemudian jawabannya ditulis, kemudian difoto, kirimkan ke Ibu. Untuk pertemuan selanjutnya materinya apa, Bu? Untuk pertemuan selanjutnya materi kita tentang biaya keluar. Oke, silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Silakan. Baik ya nak, terima kasih diucapkan saya lagi karena kalian sudah ikut semangat hari ini mengikuti pembelajaran ya. Silahkan nanti tugas LKPD-nya dikumpulkan sama Ibu. Kemudian untuk materi selanjutnya itu kita membahas tentang biaya keluar, dan jangan lupa yang dikatakan tadi ya. Ibu akan memberikan tugas melalui Google Form. Silahkan dikerjakan, hasilnya nanti difoto, kemudian dikirimkan jawabannya ke WA group. Oke? Sampai di sini saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya, lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Ya. Kemudian seperti biasa sebelum kita selesai untuk pembelajaran, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas memimpin doa dulu. Besar. Setelah menyelesaikan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa